Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada saudara-saudaraku, yang mana pada pagi hari ini kita bersama siapa yuk? Nah ini pemelihara ikan lele dumbo saudaraku. Ini lele dumbo ini termasuk lele yang mudah dipelihara saudaraku. Tapi kalau kita tidak bersungguh-sungguh saudaraku, maka lele ini pun akan merugikan kita. Kenapa? Pakanannya yang mahal. Jadi dengan kita ini memelihara lele yang benar, maka kadangkala menjadi keuntungan. Jadi kalau kita mengandalkan pelet saudaraku, maka siap-siaplah kalian merugi. Jadi siap-siaplah kalian merugi. Merugi karena apa? Pakannya ini mahal. Jadi kepada saudara-saudaraku, ini pemeliharaan Yupa ini yang ada di Kampung Agung Jaya, ini Setiabudi. Karena beliau ini mengurus ikan ini dari kecil saudaraku. Dari kecil, dari anakan itu yang gelasan sampai menjadi besar seperti ini. Inilah hebatnya Sri Kandi Indonesia. Masih ada R.A. Kartini penerusnya, habis gelap terbitlah terang. Jadi beliau ini Yupa ini termasuk daripada pengurus panti asuhan Setiabudi ikan saudaraku. Ini dadah coba coba ini dadah, selamat gitu, selamat Setiabudi ikan, semoga barokah ya. Jadi semoga barokah. Jadi lele ini saudaraku, kalau benar-benar kita meliharanya, insya Allah mendapatkan keuntungan. Tapi kalau tidak tahu caranya, maka mendapatkan kerugian, bukan untung malah buntung. Karena apa? Pakan ikannya yang sangat mahal. Jadi yang sangat mahal. Tapi kalau ini lele ini hitung-hitungannya menguntungkan karena ini dibeli ekoran saudaraku untuk dijadikan indukan. Nah lele seperti ini dijadikan indukan, nanti dijadikan penetasan, keuntungannya bisa 1000% saudaraku. Nah ini lele seperti ini. Nah inilah kehebatannya daripada Allah menciptakan makhluk-makhluk yang ada di bumi supaya apa? Supaya dipelihara. Jadi Pak ini makasih ya atas minta waktunya saya unggah di YouTube ya. Ya, tabarakallah. Semoga subscribe. Yang subscribe saya doakan panjang umurnya ya Allah. Jadi kepada saudara-saudaraku, ini nggak apa-apa juga ini nggak apa-apa. Ini saya ambil gambar ikannya. Nah, jadi saudaraku, yang perlu saya sampaikan, ini lele dumbo albino ya saudaraku ya. Ini jantan ya saudaraku. Jadi kalau jantan itu dia panjang saudaraku, panjang seperti ini, dia memanjang. Ini lele sangkuriang saudaraku. Dia hitam panjang sangkuriang. Dia yang pendek. Nah seperti ini lele dumbo saudaraku. Yang ini lele dumbo. Yang ini lele albino saudaraku. Ini jantan, ini perempuan albino saudaraku. Nah jadi lele ini saudaraku, ini untuk ditetaskan ya saudaraku ya. Nanti di konten yang akan datang bagaimana cara membuat penetasan lele sangkuriang, lele dumbo, lele birma ataupun lele albino saudaraku. Jadi ini keuntungannya saudaraku bisa 1000% lele ini kalau kita urus menjadi anakan. Karena apa? Nanti gelas saudaraku. Kalau udah gelas itu 25.000, 17.500 paling termurah saudaraku. Kita kirim ke Palembang, ke Riau, ke Bengkulu, ke Jambe ataupun kemana-mana. Jadi intinya bersungguh-sungguh ya saudaraku ya. Memelihara apapun bersungguh-sungguh. Kalau tidak bisa memelihara, nggak usah memelihara ya saudaraku, kasihan. Karena lele ini ada yang punya. Nah, jadi cara mengolah lele itu saudaraku, kalau banyak nggak usah dipukulin ya, dosa. Nggak usah dipukulin, jangan dipotong satu persatu. Kasih di karung, saudaraku, taruh di karung bekas pakan apa bekas beras. Kasih garam saudaraku, yang garam yodium atau garam biasa itu yang di dapur itu saudara. Kasih yang agak banyak lah, kira-kira 3 genggam aja. Lalu digoyang, nanti kita tuang sudah lemes semua, ada mati semua. Ataupun matinya mati sehat saudaraku, bukan mati kaku, itu bukan. Jadi memasak lele seperti itu, kalau dipukulin satu persatu nanti kasihan, dosa. Jadi yang perlu saya sampaikan, memberi pakan jangan yang mahal-mahal ya saudaraku. Cari alternatif. Ada usus, ada tempat pemotongan hewan. Kalau mengandalkan pakanan, orang itu bohong. Kalau bicara lele itu, memelihara lele tuntung besar itu bohong saudaraku. Jangan mau dibodohi lewat YouTube ataupun lewat konten-konten ya. Nggak dapat keuntungan. Kami sudah tes dari 1000 ekor sampai 1 ekor kita timbang, ternyata nggak ada keuntungan kalau kita nggak jeli, nggak cermat. Jadi kita cari pemotongan hewan, ususnya, ataupun ayam-ayam tiren yang punya peternakan ayam. Kita kasih uang rokok, nanti kita dapat 3 karung 4 karung, kita rebus dulu ataupun kita bakar bulunya, kita lempar ke lele. Nah itu mendapatkan keuntungan yang besar. Kalau mengandalkan pelet,
saya sudah ngetes bertahun-tahun, saudaraku. Saya bertahun-tahun itu alhamdulillah kita punya ambulan sendiri, itu di sana itu punya mobil. Saya punya mobil pribadi juga dari ikan, tapi kaitannya bukan 1 tahun 2 tahun, banyak tahun saudaraku, bisa 6-7 tahun. Tapi ya terima kasih lah kalau saudara sudah bersungguh-sungguh. Tapi kalau mengandalkan pakanan yang dari toko, itu keuntungan kita kurang banyak ataupun kurang besar, sedikit sekali keuntungan kita. Karena harga jual itu 16, 17 dan 18. Kalau kita di lapak, kalau kita ngecer pun nggak mungkin dalam waktu seketika habis banyak. Ini untuk penetasan ya saudaraku ya. Ini jangan dimandiin Mas Mendung. Jadi intinya yang perlu saya sampaikan saudara-saudaraku, sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi itu yang saya katakan Mendung ini loh saudaraku. Kita punya monyet kecil, ini kemarin ini kasihan ditinggal ibunya. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Jadi bicara Mendung tadi ya ini saudaraku, bukan ikan kena hujan nggak apa-apa saudaraku. Jadi ya ini juga ada empus, ini namanya si kliwon, ini si hitam. Nah ini si hitam, ini si kliwon, ini kesayangan Rasulullah ini. Nah ini si empus, busus, syuting. Nah syuting. Nah ini si empus, nah ini si gagak rimang. Jadi sayangilah yang ada di bumi dan saya yang ada di langit menyayangi kita. Kalau nggak bisa ngurus, nggak usah diurus ya saudaraku, mending diliarkan saja. Mau ikan mau apa, ini kelapa nias saudaraku. Ini kelapa nias, ini kelapa gading. Ini kita menyiraminya dengan air ikan. Ini 1 jengkal aja udah berbuah saudaraku dulu, sekarang udah tinggi. Nah ini seperti ini saudara. Jadi ikan ini ikan lele saudaraku. Jadi kalau orang ngomong katanya di YouTube pelihara lele untung sampai bisa naik haji ataupun bisa beli kendaraan, itu bohong saudaraku, bohong. Jadi yang jelas itu harus kita pandai-pandai menyiasati. Jadi pakanan dari luar, dedak itu direbus menggunakan pakan ikan, diaduk. Nanti kita buatkan konten. Ini kebetulan ya, kalau ini bukan ikan lele saudaraku, ini kanila. Jadi kanila, ini kanila saudaraku. Nah ini kanila saudaraku. Nah ini kanila. Ini kanila saudaraku. Nah ini kanila. Ini indukan saudaraku. Nah indukan ini anakannya saudaraku. Anakannya di bawah ini. Ya alhamdulillah saudaraku. Ini keuntungannya besar kalau gini saudaraku. Karena apa? Kecil-kecil seperti ini 50 perak, yang gede 150, ada yang 350 saudaraku. Bahkan satu itu ada yang sampai 2000 saudaraku. Nah, agak besar. Kalau indukan seperti ini sayang, jangan dijual dulu. Tapi kalau udah produksinya nanti udah nggak banyak baru kita jual. Ini kan kanila ya saudaraku ya. Nah ini kanila. Alhamdulillah saudaraku, ini juga ikan nila saudaraku. Nah ini kanila, ikan gurame saudaraku. Ini ikan gurame, itu belut saudaraku, itu belut. Yang di sebelah sana itu ikan lele. Nah yang di belakang sana saudaraku. Nah ini tempat pelatihan anak-anak kurang mampu saudaraku. Nanti akan dididik dia supaya bisa otomotif, lokomotif saudaraku, supaya bisa dandan mobil, dandan motor. Nah ini alat-alat yang mau kita untuk praktek anak-anak kurang mampu. Jadi intinya saudaraku, nah tuh, nah ini untuk pembesaran. Nah sana juga ada saudaraku. Nah nanti kontennya kepanjangan ya saudaraku ya. Jadi intinya ini saya kasih tahu saja bahwa apa bedanya kolam tembok dengan kolam tanah, nanti kita sampaikan. Jadi obatnya saudaraku yang sering kita pakai adalah seperti ini saudaraku, Booster Vitaliquid. Ini untuk nafsu makan supaya ikannya tidak sakit, kebal terhadap penyakit. Nah ini cara pemakaiannya di sini saudaraku. Nah ini silakan beli di toko peternakan ikan pun ada. Nah, murah harganya saudaraku, hanya 17.000, kita pakai sudah 1 bulan lebih. Jadi 1-2 sendok setiap kita makan. Jadi kalau memberi makan ikan itu saudaraku dibibis dulu ya saudaraku ya, dibibis. Supaya apa? Supaya ikannya ini nantinya nggak membesar di perutnya, apalagi ikan lele anakan, dibibis dulu. Kalau nggak dibibis dulu langsung dikasih makan, nanti pecah perut. Kenapa? Di dalam perut itu si ikan kekenyangan mekar. Perutnya masih tipis kulitnya, airnya pecah. Nah, kalau ikan itu menggantung berarti airnya dingin saudaraku. Airnya dingin, jadi kurang sinar matahari. Jadi penyakit apapun sampaikan ke kami di kolom komen, insya Allah kami balas. Dan apa obatnya insya Allah kami sampaikan. Nah ini ya saudaraku ya. Itu saja saudaraku ya. Saya ingin mendoakan supaya yang subscribe ini panjang umur. Yang subscribe panjang umur ya Allah. Dijauhkan dari penyakit dan musibah ya Allah. Amin. Dengan doa saya. Doa selamat namanya saudaraku. Bahasa semut saja Allah tahu, apalagi kita manusia. Allahumma inna nasluka selamatan fidin, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rezeki, wa taubatan qabal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fil sakaratul maut, wa najatan minan nar, wa atwa hidaisab ya Allah.
Allahumma ta'ana qola'ah wal bala'ah wal pasa'ah wal munkaro wasyufal muktalibata wasadaida wal minahanamat horo minha wa mabatona min baladina hadda khossa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah hadiniya wa ala kulliyatin soleha bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barokati al-fatihah. Saudaraku, alhamdulillah, terima kasih kepada saudaraku yang sudah subscribe. Saya doakan panjang umur dan dimurahkan rezeki. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami Setia Budi Ikan. Tabarakallah.